Ibu. Baik, Ibu dan Mbak ya. Baik, Ibu dan Mbak, saya sebelumnya sudah mempelajari hasil pemeriksaan dari Ibu. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, di sini saya ingin memberitahukan bahwa saya dan tenaga kesehatan lainnya itu akan selalu mendampingi dalam proses ini. Baik Ibu dan Mbak, jadi di sini untuk hasil darah dan susu tulang itu menunjukkan bahwa Ibu terdiagnosis leukemia limfoblastik akut. Nah, leukemia ini merupakan salah satu jenis kanker darah. Baik Mbak, ini untuk resepnya bisa ditebus di apotek ya. Kasih ya dok. Iya. Kita jalan bareng-bareng ya Mbak. Emang nggak sendiri kok Mbak. Ada aku. Obat. Atas nama Baika. Ya, benar atas nama Baika ya. Iya, Mbak. Ini untuk resepnya ada obat methotrexate. Untuk penjelasan lebih lengkap terkait obatnya itu akan dijelaskan oleh apotek juga. Ya, untuk obatnya bisa dipegang, sementara bisa aplikasi. Kasih ya Mbak. Kasih. Selamat siang, perkenalkan saya Ibu Nukiro, saya apoteker yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya, apakah Ibu dan Kakak sudah tahu apa tujuannya dipanggil ke sini? Tadi dikasih tahu kalau Bapak jelasin ke obat ini di sini sih. Oke, baik, betul. Jadi, tujuan Ibu dan Kakak dipanggil ke sini itu untuk menjelaskan terkait obat secara detail. Apakah Ibu bersedia saya minta waktu sekitar 10 menit? Bersedia. Oke, saya akan konfirmasi dulu ya. Untuk pasiennya atas nama siapa? Saya Eka, Bu Eka. Berarti Ibu ya? Ya, Oke. WK. Untuk umur dan alamatnya? umur 40 tahun, alamat di Jalan Selamat 2. Oke, baik. Boleh saya minta nomor teleponnya? Boleh, 0877 5659 3212. Sebelumnya, kapan terakhir Ibu Eka berobat ke dokter? Tadi pagi. Baru pagi ini? Iya. Baik. Dokter menjelaskan apa terkait kondisi Ibu Eka sekarang? Tadi kata dokter ada permasalahan terkait darah dan di diagnosa leukemia. Oke. Kemudian, apa target selanjutnya setelah minum obat dari dokter? Diharapkan dapat menurunkan imunitas. Aku semua menghentikan perubahan sel kanker. Baik. Jadi Kak Eka juga sudah menerima rasakannya tadi ya, sudah Iya. menerima obatnya kan? Iya. Nah, apakah dokter sudah menjelaskan terkait cara penggunaan obatnya? Tadi dokter sampaikan tuh diminum sesuai jadwal. Sesuai jadwal. Berarti belum dijelaskan secara detail ya? Belum. Ini resepnya sudah saya terima tadi. Saya cek dulu ya. Baik, obatnya methotrexate ya. Boleh saya cek obatnya sudah diterima? Oke, jumlahnya sudah sesuai ya. Nah, sebelum saya menjelaskan terkait cara penggunaan obatnya, saya ingin mengkonfirmasi beberapa hal terlebih dahulu. Apakah Ibu Eka saat ini atau sebelumnya pernah mengkonsumsi obat lain selain yang diresepkan? Hanya vitamin sama obat mah. Vitamin dan obat mah. Iya. Oh, jadi Ibu Eka ini memang ada riwayat mah ya? Iya, ada. Obat mahnya masih rutin dikonsumsi? Masih. Masih rutin ya? Masih. Baik. Kemudian apakah ada riwayat alergi terhadap obat-obatan? Tidak ada. Tidak ada ya. Baik. Saya jelaskan terkait cara penggunaan obatnya. Jadi obat ini itu isinya adalah methotrexate.
isinya methotrexate 10 mg, diminumnya 1 kali seminggu. Jadi seminggu itu ibu minumnya cukup 1 kali aja. Minumnya diusahakan setelah makan, dan minumnya itu di hari yang sama setiap minggu. Jadi misalnya ibu minum di hari Senin, misalnya jam 6 pagi, berarti usahakan di minggu depan ibu minum di jam yang sama dan di hari yang sama, seperti itu. Kalau misalnya lewat 1, 2, 3 jam masih oke. Tapi kalau bisa jangan sampai lewat 1 hari. Nah kemudian terkait penggunaan obat mah tadi, itu kalau bisa obat mahnya jangan diminum bersamaan di hari dengan minum obat methotrexate-nya, dengan obat yang diresepkan dokter. Jadi misalnya ibu memang punya mah, usahakan di hari ibu itu makan yang teratur. Biasanya kan kalau misalnya mah tuh kambuhnya saat makan nggak teratur gitu ya, makannya teratur aja. Nah besoknya mungkin ibu udah boleh minum obat mahnya, seperti itu ya. Kemudian untuk vitaminnya, vitamin apa kalau boleh tahu? Vitamin C sih. Vitamin C ya, oke. Karena ibu punya mah juga, kalau misalnya ibu sedang konsumsi obat di hari yang sama, usahakan jangan konsumsi dulu vitamin C-nya, seperti itu. Nah, kemudian untuk karena ibu punya mah, maka saya sarankan ibu untuk makan yang teratur. Kemudian karena ibu dalam masa pengobatan, mungkin ibu akan mengalami beberapa efek samping. Misalnya terkait obat itu yang paling sering itu misalnya ibu akan mengalami sariawan. Kemudian ibu akan mungkin sedikit mengalami kerontokan rambut. Nah itu hal yang wajar. Jadi, tapi kalau misalnya ibu merasa efek samping ibu rasakan itu terlalu berlebihan atau mengganggu keseharian ibu bisa sampaikan saat konsultasi selanjutnya ke dokter atau hubungi apoteker untuk berkonsultasi, seperti itu. Kemudian untuk vitamin C tadi, karena ibu mungkin akan mengalami sariawan, tetap konsumsi aja asalkan makannya itu cukup. Kemudian obat mahnya juga kalau bisa tetap diminum juga kalau misalnya memang lagi mah ya. Untuk cara penggunaan obat dan saran yang telah saya berikan tadi, apakah kalian pernah tanyakan? Pak, ini bagusnya minum tadi siang atau malam ya? Baik, terkait rekomendasi waktu penggunaan minum obatnya, ibu sesuaikan dengan jadwal ibu. Nah, kalau boleh saya tahu, ibu bekerja sebagai apa ya? Saya kerja kantoran jam 7 pagi maksudnya. Oh, kerja kantoran masih 7 pagi. Yang bisa kerja kantoran itu punya jam makan siang kan ya? Nah, istirahat makan siang, mungkin itu waktu yang terbaik untuk minum obat. Jadi setelah makan, ibu bisa langsung aja minum obat. Nah, kalau misalnya takut lupa, ibu bisa pasang alarm biar sebagai pengingat, biar waktunya nggak kelewat gitu. Nah, kira-kira ibu nyaman nggak kalau minum di siang hari? Nyaman sih. Oke, jadi bisa ibu tetapkan jadwal minumnya di siang hari seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Nggak ada ya. Baik, kemudian untuk penyimpanan, saya rekomendasikan ibu untuk menyimpan obatnya di suhu ruang. Kemudian kalau misalnya di ruangan ibu itu terasa hangat, ibu bisa simpan di kulkas, tapi di luar freezernya. Kemudian kalau misalnya ibu punya anak kecil di rumah, tolong jauhkan obat yang ibu punya dari jangkauan anak-anak, seperti itu. Kemudian kalau ibu merasa obatnya saat dikonsumsi, saat ini digunakan itu rusak, ada kebocoran kemasan, nah ibu bisa langsung datang ke sini lagi. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin bisa membantu ibu dalam memulihkan kondisi ibu. Yang pertama, ibu bisa makanan tinggi protein bergizi. Nah, jadi makan yang teratur, apalagi ibu terkait ibu punya mah ya. Kemudian ibu harus istirahat yang cukup. Kemudian hindari kontak dengan orang sakit lain, karena saat mengkonsumsi obat ini kemungkinan imun ibu itu akan turun, jadi akan namanya akan mudah sakit. Kemudian minum air yang cukup dan usahakan untuk mengelola stres. Jadi ibu kalau punya hobi tetap hobi dijalankan agar tidak stres. Itu ada yang menanyakan lagi? Udah cukup. Oke, baik, terima kasih. Saya harapkan ibu menggunakan obatnya dengan tepat, dan jika ada keperluan terkait penggunaan obat atau ibu butuh informasi, ibu bisa hubungi nomor apoteker yang ada di kemasan obat ibu. Baik, terima kasih Bu.